Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan praktikum yang berhubungan dengan metabolisme. Nah, metabolisme ini adalah materi biologi kelas 12, di mana metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang ada di tubuh yang mendukung organisme agar tetap hidup. Metabolisme ini dibagi menjadi dua, ada katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme merupakan perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana sehingga mudah digunakan atau diproses oleh tubuh itu sendiri. Nah, katabolisme ini bisa menghasilkan energi sehingga disebut juga sebagai reaksi atau kata lainnya itu reaksi eksergonik. Pembentukan energi di dalam tubuh organisme salah satunya dapat terjadi melalui katabolisme karbohidrat yang terdiri atas dua. Yang pertama adalah respirasi aerob dan yang kedua respirasi anaerob. Apa beda kedua ini? Jadi kalau respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen tentunya dari udara. Sedangkan kalau respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Nah, praktikum kita kali ini akan fokus kepada respirasi anaerob. Jadi respirasi anaerob ini disebut juga dengan reaksi fermentasi. Ada dua jenis reaksi fermentasi, ada fermentasi alkohol dan ada fermentasi asam laktat. Nah, kita akan fokus kepada fermentasi alkohol. Jadi fermentasi alkohol ini dia adalah fermentasi yang dimana bahan bakunya nanti ada asam pirufat untuk dibentuk menjadi alkohol. Tapi di sini praktikum kita nanti kita akan menggunakan gula, kemudian kita akan menggunakan permifan. Di dalam permifan ada khamir di situ. Ada ragi, Saccharomyces cerevisiae biasanya atau Saccharomyces sp. Itu biasanya ragi yang berperan di dalam fermentasi. Nah, kemudian setelah itu kita akan menggunakan botol, ada juga menggunakan balon dan menggunakan plastisin kalau memungkinkan supaya udara nggak bisa keluar masuk. Jadi nanti praktikum ini tujuannya kita nanti akan melihat benar nggak sih di dalam fermentasi itu dihasilkan karbon dioksida juga. Nah, kalau misalkan benar nanti maka balonnya akan membesar. Nah, kalau misalkan enggak maka balonnya itu tidak akan membesar. So, kita saksikan nanti praktikumnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi praktikum ini adalah praktikum yang nggak harus dilakukan di laboratorium. Di rumah pun kalian bisa lakukan dengan alat-alat yang sederhana, dengan bahan-bahan yang sederhana. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan di sini adalah balon, kemudian permifan atau ragi, kemudian di sini ada gula, lalu kita butuh air hangat, kemudian karet untuk mengikat supaya nanti betul-betul ke botol itu nggak masuk udara, karena kita harus mengkondisikan respirasi ini benar-benar dalam keadaan respirasi anaerob atau yang nggak membutuhkan oksigen, jadi nggak boleh ada udara masuk ke dalam botol. Kemudian ada botol. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu ragi ke dalam botol. Setelah itu kita masukkan gula, dan kemudian kita isi dengan air. Setelah itu kita letakkan balon di atas atau di mulut botolnya. Oke. Kalau mau diikat dengan karet. Nah, setelah itu kita kocok dulu sebentar. Kemudian kita diamkan dan kita lihat perubahannya.
kalian sudah menyaksikan bagaimana balon yang tadinya kempes menjadi mengembang karena adanya gas karbon dioksida di dalam botol yang merupakan hasil dari proses fermentasi. Nah, sebetulnya ada 3 yang saya coba, kalian bisa lihat. Nah, yang ini. Jadi yang saya paling suka lihat itu yang ini. Saya mau diamkan 2 di antara 3 ini untuk melihat seperti apa besarnya balon itu besok pagi. Nah, jadi mengapa balon ini bisa mengembang? Ketika ada proses fermentasi, kita tahu bahwa fermentasi alkohol itu melepaskan CO2, karbon dioksida, untuk kemudian hasil akhir dari proses fermentasi itu adalah alkohol atau etanol. Nah, adanya CO2, gas CO2 itu kan mau keluar dari botol, cuman karena ada balon jadi dia menyebabkan balon itu mengembang. Karena gas-gas itu kan umumnya biasanya seperti itu, sama kayak kita misalkan meniup balon tuh, itu adalah CO2 yang kita hembuskan dan itu menyebabkan balon tersebut mengembang. Nah, kemudian adanya etanol itu bisa kita buktikan dengan aroma dari hasil fermentasi ini. Biasanya dia agak menyengat. Kalau menyengat itu berarti dia ada etanolnya. Ada ciri khas bau etanol, dan bagi kalian yang mungkin terbiasa mencium alkohol yang ada di lab mungkin tahu seperti apa menyengatnya bau alkohol tersebut. Wow, CO2-nya langsung ini nih, ada gasnya. Baunya menyengat, itu menandakan ada alkohol yang dibentuk. Nah, besok kita akan saksikan bagaimana besar balon yang 2 ini. Saya baca di internet, bukan baca, saya nonton di internet ada yang bisa 1 menit langsung mengembang. Cuman saya masih ragu, kenapa? Karena dari beberapa yang saya coba itu, mulai dari air yang sangat panas, air yang cukup panas, sampai yang kurang panas itu di menit 1 tuh nggak ada yang langsung mengembang. Biasanya di 30 atau 1 jam pertama itu baru dia kelihatan mengembang. Saya kurang tahu, mungkin ada yang punya referensi bagaimana supaya balon ini cepat mengembang. Silakan kalau misalkan kalian ada saran, bisa ketik di kolom komentar yang ada di bawah. Dan saya ingin menguji, kalau misalkan ada waktu nanti saya pengen melihat bagaimana perbedaan antara menggunakan air hangat, air dingin, dan air yang mendidih. Soalnya ini berhubungan dengan kerja enzim. Kenapa kita mengambil air hangat di sini? Karena enzim itu bekerja pada suhu yang optimum. Dia punya suhu optimum untuk bekerja. Kalau misalkan suhunya terlalu dingin, maka si enzim itu nggak bisa bekerja dengan cepat. Nah, kalau misalkan dia kerjanya pada suhu yang sangat panas, enzim itu bisa rusak sehingga nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dia punya suhu yang optimum, artinya suhu yang tepat untuk dia bisa melakukan suatu proses, membantu suatu proses agar berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan ini untuk siswa saya ya, siswa kelas 12. Silahkan nanti kalian coba di rumah masing-masing dan kalian laporkan hasil pekerjaan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.